Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milafai Bintur Amalia dari program studi Pendidikan Bahasa Jerman angkatan 2019. Di video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi model pembelajaran inovatif. Nah, pada materi ini saya akan membahas mengenai pengertian model pembelajaran inovatif. Yang kedua yaitu model-model yang ada pada pembelajaran inovatif. Dan yang ketiga, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran inovatif. Baik, langsung saja selanjutnya yaitu ke pembahasan pertama mengenai pengertian model pembelajaran inovatif. Nah, model pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang bersifat dan berpusat pada peserta didik, yang artinya pembelajaran yang lebih memberikan peluang kepada peserta didik untuk mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri dan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai macam-macam model pembelajaran inovatif. Model pembelajaran inovatif ini terdapat 10 model, yaitu yang pertama cooperative jigsaw, 2 numbered heads together, 3 pertukaran kelompok mengajar, 4 pemecahan masalah, 5 talking chips, 6 pembelajaran penemuan, 7 pembelajaran berbasis masalah, 8 penelitian sosial, 9 group investigation, dan yang ke-10 pembelajaran penelitian. Model pembelajaran inovatif yang pertama yaitu cooperative jigsaw. Dalam model ini, guru membagi satuan informasi yang besar menjadi komponen-komponen kecil. Selanjutnya, guru membagi peserta didik ke dalam kelompok belajar kooperatif yang diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan setiap penugasan. Langkah-langkah pembelajaran model pembelajaran kooperatif jigsaw adalah sebagai berikut. 1. Kelompok awal. Yang pertama, siswa dibagi ke dalam kelompok kecil yang beranggotakan 3-5 orang. Yang kedua, membagi wacana atau tugas yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Yang ketiga, masing-masing peserta didik dalam kelompok mendapat wacana atau tugas yang berbeda-beda dan memahami informasi yang ada di dalamnya. Nah, yang kedua yaitu kelompok ahli. Pertama, mengumpulkan siswa yang memiliki wacana atau tugas yang sama dalam satu kelompok sehingga jumlah kelompok ahli sesuai dengan wacana atau tugas yang telah dipersiapkan oleh guru. Yang kedua, dalam kelompok ahli ini, tugas diberikan kepada siswa belajar bersama untuk menjadi ahli sesuai dengan wacana atau tugas yang menjadi tanggung jawab awalnya. 3. Memberikan tugas bagi semua anggota kelompok ahli untuk memahami dan dapat menyampaikan informasi tentang hasil dari wacana atau tugas yang telah dipahami kepada kelompok kooperatif. Yang keempat, apabila tugas sudah selesai dikerjakan dalam kelompok ahli masing-masing, siswa kembali ke kelompok kooperatif awal. 5. Memberikan kesempatan secara bergiliran kepada masing-masing siswa untuk menyampaikan hasil dari tugas di kelompok ahli. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, apabila kelompok sudah menyelesaikan tugasnya secara keseluruhan, masing-masing kelompok melaporkan hasilnya dan guru memberi klarifikasi. Model yang kedua yaitu numbered heads together. Model pembelajaran ini memberikan kesempatan pada peserta didik untuk saling berbagi ide
dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Selain itu, model pembelajaran ini dapat mendorong peserta didik untuk meningkatkan semangat kerjasama dan dapat digunakan pada semua mata pelajaran dan untuk semua usia. Langkah-langkah pembelajaran model pembelajaran Numbered Heads Together sebagai berikut. Yang pertama, siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Setiap siswa dalam setiap kelompok mendapat nomor urut. Yang kedua, guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok mengerjakannya. 3. Kelompok memutuskan jawaban yang dianggap paling benar dan memastikan setiap anggota kelompok mengetahui jawaban ini. 4. Guru menggali salah. Dan yang keempat, guru memanggil salah satu nomor siswa dengan nomor yang dipanggil melaporkan hasil kerjasama mereka. Yang kelima, tanggapan dari kelompok yang lain. Dan yang keenam, teknik kepala bernomor ini juga dapat dilanjutkan untuk mengubah komposisi kelompok yang biasanya dan bergabung dengan siswa-siswa lain yang bernomor sama dari kelompok lain. Model pembelajaran inovatif yang ketiga yaitu pertukaran kelompok mengajar. Model pembelajaran ini memberikan tugas berbeda yang diberikan kepada kelompok peserta didik yang berbeda. Langkah-langkah pembelajaran model pembelajaran model pertukaran kelompok mengajar sebagai berikut. Yang pertama, memilih sebuah topik yang mencakup perbedaan ide, kejadian, posisi, konsep, pendekatan untuk ditugaskan. Topik haruslah sesuatu yang mengembangkan sebuah pertukaran pandangan atau informasi. Yang kedua, membagi kelas ke dalam beberapa kelompok, jumlah kelompok sesuai jumlah tugas. Dan yang ketiga, memberi cukup waktu untuk berdiskusi dan mempersiapkan topik yang telah dikerjakan. 4. Apabila diskusi telah selesai, meminta kelompok untuk memilih seorang juru bicara untuk menyampaikan kepada kelompok lain. Yang kelima, setelah presentasi singkat, doronglah peserta didik bertanya pada presenter atau tawarkan pandangan mereka sendiri. Biarkan anggota juru bicara kelompok menanggapi. Yang keenam, melanjutkan sisa presentasi agar setiap kelompok memberikan informasi dan merespon pertanyaan juga komentar peserta. Model pembelajaran inovatif yang ketiga yaitu pemecahan masalah. Pemecahan masalah ini yaitu suatu bentuk cara belajar yang mengembangkan kemampuan peserta didik untuk berpikir dan bertindak secara logis, kreatif, dan kritis untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Langkah-langkah model pembelajaran inovatif pada pemecahan masalah ini sebagai berikut. 1. Informasi, tujuan, dan perumusan masalah. 2. Secara klasikal menayangkan gambar, wacana, atau kasus permasalahan yang sesuai dengan materi. Ketiga, membuat pertanyaan agar siswa dapat merumuskan permasalahan sesuai dengan gambar, wacana, atau kasus yang telah disajikan. 4. Secara kelompok, siswa diminta mengidentifikasi permasalahan dan membuat alternatif pemecahannya. 5. Secara kelompok atau individu, siswa diminta mengidentifikasi permasalahan yang terdapat di lingkungan sekitar siswa sesuai dengan materi yang dibahas dan mencari pemecahan masalahnya. 6. Secara kelompok atau individu, siswa diminta mengemukakan alasan mereka
menilih alternatif tersebut. 7. Secara kelompok atau individu, siswa diminta mencari penyebab terjadinya masalah tersebut. Dan yang terakhir yaitu yang ke-8, secara kelompok atau individu, siswa diminta mengemukakan tindakan untuk mencegah terjadinya masalah tersebut. Model pembelajaran inovatif yang kelima yaitu Talking Chips. Model pembelajaran ini dilakukan dalam kelompok kecil dan masing-masing anggota kelompok membawa sejumlah kartu yang berfungsi untuk menandai apabila mereka sudah berpendapat dengan memasukkan kartu pada atas meja. Talking Chips mempunyai tujuan tidak hanya sekedar penguasaan bahan pelajaran, tetapi adanya unsur kerjasama untuk penguasaan materi tersebut. Di samping itu, Talking Chips merupakan metode pembelajaran secara kelompok, maka kelompok merupakan tempat untuk mencapai tujuan sehingga kelompok harus mampu membuat siswa untuk belajar. Nah, langkah-langkah penerapan model pembelajaran Talking Chips sebagai berikut. Yang pertama, guru menyiapkan kotak kecil yang berisikan kancing-kancing. 2. Setiap siswa dalam masing-masing kelompok mendapatkan 2 atau 3 buah kancing. 3. Setiap kali seorang siswa berbicara atau mengeluarkan pendapat ide harus menyerahkan salah satu kancingnya. 4. Jika kancing yang dimiliki seorang siswa habis, dia tidak boleh berbicara lagi sampai semua rekannya juga menghabiskan kancing mereka. 5. Jika semua kancing sudah habis, sedangkan tugas belum selesai, kelompok boleh mengambil kesepakatan untuk membagi kancing lagi dan mengulangi prosedurnya kembali. Model pembelajaran inovatif yang keenam yaitu pembelajaran penemuan. Proses pembelajaran yang terjadi apabila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasi dengan sendiri. Pembelajaran inovatif yang ketujuh yaitu pembelajaran berbasis masalah. Sebuah pendekatan pembelajaran yang menyajikan masalah-masalah kontekstual sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Masalah yang diberikan kepada peserta didik ini digunakan untuk menambah rasa ingin tahu pada pembelajaran yang sedang dilakukan peserta didik. Adapun langkah-langkah pada model pembelajaran berbasis masalah ini yaitu yang pertama, pendefinisian masalah, yang kedua, pembelajaran mandiri, yang ketiga, pertukaran pengetahuan, yang keempat, penilaian. Model pembelajaran inovatif yang ke-8 yaitu penelitian sosial. Model pembelajaran penelitian sosial mendasarkan pada kemampuan guru untuk melakukan refleksi terhadap kelas, di mana guru memberikan fasilitas kepada peserta didik. Pada model pembelajaran ini memiliki 6 langkah pembelajaran. Yang pertama yaitu orientasi sebagai langkah untuk membuat siswa menjadi peka terhadap masalah dan dapat merumuskan masalah yang akan menjadi pusat penelitian. Yang kedua, perumusan hipotesis yang akan dibuktikan sebagai pembimbing atau pedoman dalam melakukan penelitian. Ketiga, penjelasan dan pendefinisian istilah-istilah yang terkandung dalam hipotesis. Yang keempat, eksplorasi dalam rangka menguji hipotesis dalam kerangka validasi dan pengujian konsistensi internal sebagai dasar proses pengujian. Yang kelima, pembuktian dengan cara mengumpulkan data yang bersangkut paut dengan esensi hipotesis. Dan yang keenam, merumuskan generalisasi berupa pernyataan yang memiliki tingkat abstraksi yang luas yang mengaitkan beberapa konsep yang erat kaitannya dengan
hipotesis. Pembelajaran inovatif yang ke-9 yaitu group investigation atau investigasi kelompok. Investigasi kelompok sering dipandang sebagai metode paling kompleks dan yang paling sulit untuk dilaksanakan dalam pembelajaran. Model pembelajaran ini menuntut peserta didik untuk memiliki kemampuan baik dalam berkomunikasi maupun dalam keterampilan dalam berkelompok. Dan yang terakhir yaitu yang ke-10, model pembelajaran inovatif yang ke-10 yaitu pembelajaran penelitian. Dasar pemikiran model ini adalah terkait dengan konsepsi tentang masyarakat yang memiliki pandangan dan prioritas yang berbeda mengenai sesuatu yang bertentangan. Model pembelajaran inovatif dari pembelajaran penelitian mempunyai 6 langkah pembelajaran, yaitu 1. Orientasi kasus, dan yang kedua mengidentifikasi kasus, yang ketiga menetapkan posisi, 4. Mengeksplorasi contoh-contoh dan pola-pola argumentasi, yang kelima menjernihkan dan menguji posisi, dan yang terakhir yang keenam menguji asumsi faktual yang melatar belakangi posisi yang diluruskannya. Nah, pembahasan yang terakhir ini mengenai kelebihan dan kekurangan model pembelajaran inovatif. Pertama, untuk kelebihan dari model pembelajaran inovatif. Kelebihannya yaitu yang pertama, berpikir dan bertindak kreatif. Yang kedua, memecahkan masalah secara realistis. Dan yang ketiga, merangsang perkembangan kemajuan berpikir peserta didik untuk menyelesaikan sebuah masalah. Yang keempat, membuat pendidikan sekolah lebih relevan dengan kehidupan. Untuk kekurangan yaitu 1. Beberapa pokok bahasan sulit untuk diterapkan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, memerlukan alokasi waktu yang lebih panjang. Terima kasih, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.